Yesus Perikanan. Di sini nama dosen pengampu fisika dasar saya adalah Pak Ronald Mangasi Hutauruk, STMT. Dan di sini nama asisten lab fisika saya adalah Bang Fajir Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint, yaitu mengenai fisika fluida statis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu fisika fluida statis. Fisika fluida statis ini adalah tekanan dalam fluida statis adalah segala sesuatu dalam statis dan gerak kurang dalam fluida statis ke bawah ke arah Y positif. Di sini dirumuskan yaitu tekanannya P sama dengan F per A. Dan jabaran P ini atau rumus tekanan ini dijabarkan lagi W per A kali B sama dengan M kali G per A kali B sama dengan Rho kali V kali G per A kali B. M sama dengan Rho per V atau Rho sama dengan M per V. Nah, di sini didapatkan dari penurunan rumus didapatkan tekanan adalah P sama dengan Rho kali Y kali G. Selanjutnya, saat yang kedua, contoh soalnya. Ketinggian kolam 2,4 cm saat tekanan akan massa jenisnya akan Rho H2O sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan gaya gravitasinya adalah 9,8 m/s kuadrat. Dengan rumus Rho kali G kali H. P sama dengan Rho kali G kali H. Kita masukkan aja. Rho-nya tadi 1000, G-nya itu adalah ketetapan gravitasi adalah 9,8, yaitu dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita kali dengan H. H itu adalah ketinggian. Ketinggiannya adalah 2,4 cm. Jadi, lalu setelah kita jumlahkan, kita dapatkan 23.520 km kali meter per sekon kuadrat per m kuadrat. Jadi ini kita turunkan lagi satuannya, didapatkan menjadi P sama dengan 23.520 N per m kuadrat. N per m kuadrat adalah satuan dari Pascal. Jadi P sama dengan 23.520 Pascal. Seberapa besar tekanan itu? Di sini
usah kita operasikan lagi atau tidak perlu kita ubah-ubah lagi satuannya. Lalu P sama dengan, dari rumusnya adalah F per A. F yang ditanya sekarang F jadi F sama dengan P dikali A. Dalam pembolak-balikan rumus ini bisa dilakukan melalui manual saja agar tidak pusing membolak-balikkan rumus. Langsung aja, P sama dengan rho kali G kali Y. P itu sama dengan tadi dA dan rho GY ini sama dengan tadi LDY. Lalu kita masukkan saja rumusnya. F sama dengan rho GL Y kuadrat per 2. Y sama dengan H, Y sama dengan 0. Jadi 100 km dikali 4,8 dikali 10 kali 2,8 kuadrat kali 1 per 2. Dapat jawabannya adalah F-nya 384.160 Newton. Nah, di sini rumusnya juga sama dengan F sama dengan rho kali G kali L H per 2 H pangkat 2 per 2. Jadi tidak usah membingung-bingungkan dalam memasukkan rumus. Selanjutnya, mengukur tekanan versus tekanan total. Nah, bagaimana sini cara mengukur tekanan dengan tekanan total? Nah, di sini ada formula berupa H2O. Nah, di sini P rata-rata dengan P total. P rata-rata sama dengan P total ditambah P ATM, dan P total sama dengan P rata-rata ditambah P ATM. Contoh, temukan tekanan total dari titik ini. Ditanya P total, tekanan total. Maka rumusnya adalah P total sama dengan P Gauge tambah P ATM. Bagaimana kita cara mencari P Gauge ini tadi? Cara mencari P rata-rata ini tadi melalui rumus rho kali G kali Y dengan cara 1000 kali 9,8 kali 4 kali 4 sama dengan 39.200 Newton per meter kuadrat. Nah, setelah didapatkan P rata-ratanya ini, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus selanjutnya, yaitu dengan P total sama dengan 39.700 N per M kuadrat ditambah 101,300 Newton per meter kuadrat sama dengan 140.500 Newton per meter kuadrat. Nah, beginilah cara mencari tekanan total. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah P total. Ini P yang di dalam ini, bulatan ini adalah contoh dari ban. Saya misalkan saja ban. Jadi tekanan ban yang di dalamnya adalah, cara mencari totalnya, P total sama dengan P yang tekanan yang di dalam ban atau objek dikurang dengan P ATM. Dan di sini cara mencari P totalnya sama, yaitu P rata-rata ditambah P ATM. Nah, lalu P rata-rata tadi tidak diketahui 40 ditambah 14,7, dan dapatnya adalah P totalnya adalah 54,7. Nah, di sini setnya adalah prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahwa dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan ditransfer di sekeliling fluida. Contohnya pada gambar skema berikut. Dan sudah ada diketahuinya. Langsung saja kita cari rumus dari prinsip Pascal ini adalah P1 sama dengan P2. Kenapa sama? Karena tadi didapatkan tadi pas tekanannya itu walaupun berada di tempat yang berbeda, tapi tekanannya sama walaupun di tempat yang berbeda-beda. Jadi sini maka dinyatakan P1 sama dengan P2 karena antara satu dengan yang satunya lagi itu adalah sama. Selanjutnya P1 itu rumusnya adalah F1 per A1 dan P2 adalah F2 per A2. Di sini kita akan mencari F1. Cara mencari F1 adalah F1 sama dengan W kali A1 per A2. Tadi diketahui sana adalah W-nya sama dengan 2000
dan A1-nya sama dengan 2 dan A2-nya sama dengan 100. Nah, tinggal kita masukkan saja melalui rumusnya dan didapatkan 4000 lb. Kekuatan gaya apung atau Bayes force adalah mengambang dan memiliki banyak lapisan. Contohnya ada sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, di sini banyak diketahui L, X, Y, ρ1, ρ2, BF dan BF1, BF2, BF1 dan MG dan H-nya. Di sini yang ditanya tadi adalah row objek. Lapisan atas memiliki kekerapatan yang lebih rendah. Jadi ρ1 dikurang ρ1 lebih kecil daripada ρ2. Konsepnya BF sama dengan W cairan dipindahkan Mg cairan atau massa cairan sama dengan ρL VL kali G. Maka berat objek tadi sama dengan BF total. Jadi dirumuskan adalah didapatkan MM0 sama dengan ρ1 kali L2 kali X tambah ρ2 kali L pangkat 2 kali X dan dibagi dengan ρ0 sama dengan ρ1X tambah ρ2Y per H. Nah, di sini ada keterangannya adalah selanjutnya adalah kekuatan daya apung tadi. Jelas berat benda yang terpendam. Kekuatan daya apung ini ada yang di atas permukaan, ada yang setengah permukaan. Ingat rumus rho adalah M per V. Nah, jika diibaratkan kubus seperti ini, tekanan akan mengarah ke atas dan massa akan mengarah ke bawah, berat akan mengarah ke bawah. Karena mengapa berat ini gayanya bergerak ke bawah? Karena massa ini dilengkapi karena adanya gravitasi. Yang gravitasi ini adalah menarik ke permukaan bumi. Sebenarnya tekanan ini berasal dari atas permukaan atau dari atas bidang yang terapung tadi. Nah, ini adalah rumus kekuatan daya apung. Selanjutnya itu, apa yang akan membuatnya tenggelam? Menganggap angka pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa berat tambahan dan angka kedua adalah kondisi dengan berat tambahan di atas. Nah, seperti ini ilustrasinya. Di sini kotak yang pertama adalah kubus yang pertama. Itu dia menanyakan massanya. Massa yang menimpa kotak ini berapa? Selanjutnya, cara mencari massa tadi sudah ada dijelaskan rumusnya. Bisa kita menggunakan jika diketahui massa jenis dan volume, kita tinggal gunakan saja. Jadi rumusnya adalah M sama dengan rho kali V. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Safrul Hasan, nomor NIM 190 411 2081 dari jurusan Teknologi Asap Perikanan dengan dosen pengampu Pak Ronald Mangasi Hutauruk STMT. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.